Hai, perkenalkan, nama saya Isyana Watagawal. Saya dari kelompok 5 Sejarah Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi gaya hidup yang semakin mencolok. Dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi modal berkomunikasi, masa untuk melakukan kegiatan. Hidup harian mungkin dulu internet dianggap sebagai sesuatu yang wah dan rumit bagi orang yang awam. Namun sekarang bisa kita lihat sendiri faktanya seperti apa internet telah menjadi sesuatu yang umum bagi banyak orang, atau mungkin kita termasuk salah satu di antaranya yang mempunyai hampir semua akun di jaringan sosial, berinteraksi secara intensif dengan individu lain secara maya. Dan sayangnya, beberapa individu sekarang terlalu over dalam memandang atau menggunakan gadget miliknya. Kebanyakan dia tidak berpikir apa yang dia lakukan berdampak seperti apa. Dimanapun dan kemanapun individu tersebut berada, dia tidak akan lepas dengan handphonenya. Karena di era sekarang, handphone ini sudah menjadi kebutuhan. Lagi sekarang sudah memasuki era smartphone, sehingga banyak yang bisa dilakukan satu genggam saja. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap ekonomi. Di masa sekarang, kita semua pasti tahu bahwa kemajuan teknologi sangat pesat kemajuannya. Ini tentunya membawa banyak perubahan terhadap kebudayaan Indonesia. Tidak bisa dipungkir bahwa kemajuan teknologi informasi ini memang harus terjadi di negara Indonesia, agar Indonesia tidak kalah saing dengan negara lain. Pesatnya perkembangan ekonomi inform ini memang membawa banyak penuh positif untuk manusia di dunia, terutama Indonesia. Beberapa pengaruh perkembangan teknologi informasi diantaranya: 1. Pertukaran informasi berlangsung sangat cepat. 2. Memudahkan pekerjaan manusia. 3. Pekerjaan yang dilakukan seseorang menjadi efektif dan efisien. 4. Sistem pembelajaran tidak harus tetap tatap muka dengan guru. Karena kemajuan teknologi, khususnya internet, kita bisa melakukan VDS dan masih banyak lainnya. Dan banyaknya pengaruh positif perkembangan teknologi informasi tentunya akan menimbulkan juga dampak negatif. Dan dampak negatif yang saya bahas ini adalah dampak bagi kebudayaan Indonesia, yaitu 1. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai untuk anak bangsa. Maksudnya kita tahu bahwa anak baru gede sangat cepat untuk menangkap informasi yang didapatnya. Jika informasi itu membawa pengaruh buruk untuk dirinya sendiri dan orang lain, tentunya di situ diperlukan pengawasan dari orang tua. 2. Lupakan waktu. Sebagaimana kita tahu bahwa belakangan ini telah muncul banyak game online. Dari game online ini, seseorang bisa saja melupakan waktu di mana dia terlalu asik akan game yang dimainkannya, seperti lupakan kewajibannya sebagai umat beragama, baik itu sholat, ngaji, dan lain-lain. 3. Merosotnya nilai moral. Kemerosotan nilai moral sangat mungkin sekali terjadi karena dari perkembangan teknologi informasi ini, orang bisa cepat memperoleh informasi yang diinginkannya. Contohnya sekarang internet sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dari internet ini, seorang bisa dengan mudah mengunduh film porno. Dan film porno ini, kemerosotan nilai moral pun bisa terjadi di kalangan warga masyarakat, terutama kaum muda dan pelajar. Wawancara di atas, kita bisa simpulkan bahwa dari banyaknya pengaruh positif dari teknologi informasi, ternyata banyak juga pengaruh negatifnya. Untuk meminimalisir pengaruh negatif itu tergantung pada diri kita sendiri, di mana kita harus pintar memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
agar kebudayaan yang dari dulu kita anut tidak rusak oleh dampak negatif dari teknologi informasi itu sendiri. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap politik, mungkin manfaat yang paling dirasakan teknologi pada politik yaitu perhitungan suara cepat melalui quick count dengan sistematik baik yang terorganisir. Hasil perhitungan ratusan juta itu bisa diprediksikan dengan waktu yang relatif tepat dan akurat. Lalu penggunaan teknologi real-time video conference di mana pertemuan atau rapat bisa dilangsungkan di tempat dan waktu yang berbeda. Dengan menggunakan teknologi video kamera, teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi kerja para pejabat politik negara, namun entah karena alasan apa teknologi tidak bisa dimaksimalkan dengan benar. Dan sekarang ini di Indonesia beberapa partai politik memanfaatkan media televisi sebagai alat atau media yang mempromosikan calon-calon yang ikut serta pada pemilihan umum. Dampak perkembangan terhadap teknologi terhadap sosial budaya. Perkembangan teknologi sudah merasuki budaya kita yang terjadinya masyarakat kita yang dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah. Senang ngobrol, ngumpul bareng, nongkrong, gotong royong, basa-basi, dan lain-lain. Kini mendadakan perubahan setelah mengenal jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Dengan kemudahan handphone, smartphone membuat lingkungan menjadi apatis atau acuh tak acuh. Dengan lingkungan nyatanya, mereka lebih senang bercerita dan berani mengeluh di dunia maya dibanding nyatanya. Namun, apapun itu pasti memiliki nilai positifnya. Sekarang dalam kehidupan manusia, baik secara disadari ataupun tidak disadari, manusia selalu berkomunikasi dengan hal-hal berikut. Di dirinya sendiri, orang lain, Tuhan, hewan, dan alam semesta. Zaman sekarang masyarakat tidak lagi ngumpul untuk sekedar ngobrol atau bertukar cerita melalui perkembangan teknologi. Kegiatan komunikasi tetap bisa dilakukan dalam jarak sejauh apapun. Kita dapat mengobrol dan berkomunikasi dengan teman di luar kota atau luar negeri melalui telepon ponsel. Selain itu, kita juga bisa melakukannya melalui messenger atau dampak teknologi dalam sosial budaya. Contohnya seperti ini. 1. Informasi yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Setiap orang yang jadi bisa saling bertukar informasi satu sama lain. 2. Memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung, misalnya dengan adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan lain-lain. Dimudahkan untuk mencari artikel-artikel dan menambah wawasan tentang banyak hal. 3. Hubungan sosial antara masyarakat bisa langsung di mana saja dan kapan saja, walaupun berjauhan dalam zona waktu yang berbeda, tetapi bisa berinteraksi. Juga bisa menambah teman dari mancanegara. 4. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat dengan adanya pemberitaan radio, televisi, dan internet, membuat masyarakat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah atau baru dikeluarkan. 5. Masyarakat lebih memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka berani tampil secara terbuka dan baik. Orang yang sudah kenal maupun yang belum dikenalnya sama sekali. Mereka berani mengekspresikan pribadinya dengan memberi informasi-informasi yang sedang terjadi.